Masih sama kakak nih, dalam persiapan UTBK tentunya. Oh ya, kalau kamu lagi baca teks, kamu sering ketemu tanda koma nggak sih? Ya iyalah ya. Dalam bahasa Indonesia, tanda koma itu emang jadi salah satu tanda baca yang sering dipakai dalam jenis teks apapun. Makanya nggak heran, kalau di soal-soal UTBK banyak nih pertanyaan tentang penulisan tanda koma. Pertanyaannya, sebetulnya kapan aja sih tanda koma harus kita pakai? Sesuai aturan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ada 13 aturan dalam penggunaan tanda koma nih. Wah, banyak ya. Tapi tenang aja, jangan panik. Kita cuma akan bahas 7 aturan aja yang paling sering muncul di soal, yaitu penulisan tanda koma dalam perincian, konjungsi intrakalimat dan antar kalimat, sebagai pemisah anak dan induk kalimat, tanda koma pada kalimat langsung, untuk memisahkan unsur-unsur, mengapit keterangan tambahan, dan juga untuk memperjelas maksud dalam kalimat. Oke deh, langsung aja yuk, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari aturan yang pertama, tentang penulisan tanda koma dalam perincian ya. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan yang berisi lebih dari 2 unsur. Ini dia contohnya. Catur, Tri, Mulia, dan Ningsih membuat video mukbang rengginang bersama. Di contoh ini, ada 4 orang dalam perincian, yakni Catur, Tri, Mulia, dan Ningsih. Jadi tiap unsurnya harus dipisah oleh tanda koma, termasuk sebelum konjungsi dan. Paham dong ya? Sekarang, kita bahas aturan tanda koma pada konjungsi intra dan antar kalimat. Nah, tanda koma dipakai waktu kita nulis konjungsi dalam kalimat. Yang perlu kamu ingat, untuk penulisan konjungsi intra kalimat, tanda koma akan diletakkan sebelum konjungsinya. Biasanya dipakai dalam konjungsi intra kalimat pertentangan, perincian, dan penegasan. Nah, beda lagi nih. Untuk penulisan konjungsi antar kalimat, tanda komanya diletakkan setelah konjungsi. Contoh konjungsi antar kalimat diantaranya, oleh karena itu, akan tetapi, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Biar kebayang, kakak tunjukin contohnya. Zahro berjualan peyek, sedangkan Atko berjualan mobil. Akan tetapi penghasilan Zahro lebih banyak daripada Atko. Di contoh ini, kalimat pertama ada tanda koma sebelum konjungsi intrakalimat, pertentangan. Sementara di kalimat kedua, ada tanda koma setelah konjungsi antar kalimat. Jadi jelas ya, konjungsi intrakalimat pertentangan didahului koma, sedangkan konjungsi antar kalimat diikuti koma. Paham dong ya? Sip. Kalau tadi kita udah bahas tanda koma di konjungsi intrakalimat yang menyatakan pertentangan, perincian, dan penegasan, sekarang kita masih akan bahas tanda koma di intrakalimat. Tapi fokusnya dalam penggunaan koma untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Biar jelas, langsung kita lihat contohnya aja deh. Jika Irfan memenangkan kompetisi sains ruang guru, ia akan mendapat hadiah. Oke, kakak tanya juga deh. Mana nih yang anak kalimat, mana yang induk kalimat? Ya, klausa jika Irfan memenangkan kompetisi sains ruang guru merupakan anak kalimat. Sementara klausa ia akan mendapat hadiah merupakan induk kalimat. Dalam kalimat ini, anak kalimat mendahului induknya. Jadi, setelah anak kalimat, perlu ada tanda koma nih. Tapi kalau posisinya kakak ubah, jadi kayak gini, Irfan akan mendapat hadiah jika ia memenangkan kompetisi sains ruang guru. Nah, sekarang anak kalimatnya berada di belakang induk kalimat. Kalau anak kalimatnya ada di akhir, tanda koma tidak diperlukan lagi ya. Ingat prinsipnya, tanda koma dipakai sebagai pemisah anak kalimat dan induk kalimat.
kalau posisi anak berada di depan induk kalimatnya. Gitu ya. Udah beres bahas tanda koma di intra dan antar kalimat? Kita lanjut yuk ke penulisan tanda koma pada kalimat langsung. Prinsipnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jadi gini, kalau petikan langsung ada di belakang bagian lain, tanda koma diletakkan sebelum petikannya. Perhatiin deh contohnya. Messi berkata, Jakmania membuat saya jadi fan Persija. Di kalimat ini tanda koma ada setelah bagian keterangan Messi berkata untuk memisahkan bagian keterangan tersebut dengan petikan langsungnya. Nah, akan jadi beda kalau petikan langsungnya muncul duluan. Tanda titik di akhir petikan akan berubah jadi koma. Oh ya, jangan lupa, tanda komanya harus ada di dalam tanda petiknya ya. Begini contohnya. Terbukti ya, setelah petikan langsung dipindahkan ke depan, tanda titik berubah jadi koma untuk memisahkan petikan langsung dengan bagian keterangan di belakangnya. Oke, kamu udah tahu 4 aturan penggunaan tanda koma ya? Baru separuh jalan nih. Semangat terus! Sip! Sekarang kita lanjut ke aturan berikutnya. Tanda koma dipakai di antara hari dan tanggal, tempat dan tanggal, bagian-bagian alamat, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya begini. Tanda koma ada di antara tempat dan tanggal lahir Isma, Tegal 27 November 1987. Informasi saat Isma mulai bekerja pun ditulis dengan menggunakan tanda koma di antara hari dan tanggalnya, yakni Senin 23 Agustus 2021. Alamat kantor Isma berada di Jalan Dr. Saharjo. Nah, di antara bagian-bagian alamat itu juga perlu tanda koma. Bisa kamu pahami ya? Oke, masih ada 2 lagi nih, aturan tentang penulisan tanda koma. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Nah, keterangan tambahan ini fungsinya untuk menjelaskan pernyataan sebelumnya di dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Lee Jong-suk, siswa terpandai di Kebumen, akan kuliah di Institut Teknologi Bandung. Frasa siswa terpandai di Kebumen merupakan frasa yang fungsinya jadi keterangan tambahan. Karena itu, perlu diapit tanda koma. Gampang dong ya? Kita sekarang sampai di aturan yang terakhir nih. Untuk memperjelas maksud sebuah kalimat. Tanda koma bisa dipakai agar kalimat yang dibuat nggak bikin salah tafsir atau ambigu. Kamu bisa lihat contohnya di kalimat ini. Sesuai keputusan program anak-anak akan dihapus. Maksud kalimat ini tuh nggak jelas ya. Yang mau dihapus program anak-anaknya atau justru, serem. Nah, makanya biar jelas kita harus tambahin tanda koma nih sebelum kata program. Jadi maknanya adalah program anak-anak yang akan dihapuskan. Kalimatnya menjadi seperti ini. Sesuai keputusan, program anak-anak akan dihapuskan. Jadi lebih jelas ya? Kita udah bahas tentang berbagai aturan penggunaan tanda koma. Kita ulas lagi ya aturannya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan perincian yang lebih dari 2. Sebagai penanda sebelum konjungsi intra kalimat dan setelah konjungsi antar kalimat. Sebagai pemisah anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Untuk memisahkan petikan langsung dan bagian lainnya. Untuk memisahkan unsur-unsur seperti hari dan tanggal, tempat dan tanggal, bagian-bagian alamat, juga nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan serta berfungsi memperjelas maksud kalimat. Silakan pause dulu biar kamu bisa catat. Jangan lupa ya,
Kerjain juga latihan-latihan soalnya. Yuk, tetap semangat. UTBK pasti bisa.